Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi di Semarang di dalemipun Yai Budi Harjono ini Semarang. Ya. Sehat Pak Yai? Sehat selalu. Alhamdulillah. Ini dengan Yai Miftah Ya, alhamdulillah. dari Semarang juga beliau. Walafiat. Ini Ketua Jatmi Lampung, Gusaris. Kami sendiri ini dari Lampung juga. Yai, Mbah Yai, Ya. ini terkait bagaimana Mbah Yai perkembangan terkini terkait ya isu yang berkembang saat ini terkait klan Ba'alawi dan PWLS ya. PWLS ya. PWILS yang sekarang ini menjadi isu yang ya betul-betul fenomenal ini di tengah-tengah masyarakat. Ini gimana Mbak Yai menyikapinya nih Mbak Yai? Sebenarnya fenomenal itu kan hanya karena mencuat. Padahal sejak awal Islam datang ke Indonesia itu memakai pola sufistik yang mana transformasi nilai masuk ke masyarakat dengan 740 suku itu dengan cara persuasif, lembut, dan secara pintunya kultural. Nah, karena ini disebut oleh Kalijogo, lirir tanduri wasumilir tak ijuroyo tak sengguh temanten anyar. Apa yang datang di Indonesia harus mampu bergandengan secara perjodohan peradaban ya kan? Untuk supaya nilai masuk tanpa konflik. Nah, berkaitan dengan dinamika yang sekarang ini kalau dipandang semua orang yang datang kemudian mampu berjodoh, dalam perjodohan peradaban ada kunci yang harus dijaga oleh masing-masing pihak, gitu. Namanya kafaah, kesetaraan. Diingat-ingat, saya ulang, kesetaraan. Jangankan konflik sosial, rumah tangga bisa terjadi antara suami dan istri kalau masing-masing tidak menjaga kafaah, kesetaraan. Bagaimana caranya tidak memakai kafaah? Ojo ngedeke nasab, ojo ngunggulke pangkat, derajat, semat. Kalau ini dibicarakan, jangankan sosial, rumah tangga bubar. Kita tidak ingin atas kejadian ini berlanjut terus. Maka PWI bagian dari teguran, kalau boleh, memangkas hal yang dipandang oleh sosial sebagai benalu, supaya tidak merongrong kewibawaan bangsa dan negara yang sudah terbangun ribuan tahun yang lalu secara damai, secara Islam rahmatan lil alamin. Ini tercoreng oleh adanya aksi-aksi di dalam masyarakat yang mencoreng atas nilai-nilai kesetaraan. Diingat-ingat. Terus Mbak Yai, bagaimana dengan kejadian yang di Pemalang kemarin itu? Ini kan cukup mencoreng lah, mencoreng Kamtibmas, khususnya di umat Islam sendiri. Nah, ini bagaimana ini Mbak Yai itu? Bagi saya Pemalang bagian dari ongkos menegur yang secara lesan kemudian tidak digubris. Maka momentum ultimate goalnya adalah di Pemalang itu. Apa benar kalau seperti itu diterus-teruskan? Maka semua pihak harus calling down supaya Indonesia sebagai brand damai bagi dunia sementara ini dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ojo dicoreng kayak gitu. Itu saya anggap buih yang ada di lautan. Tapi jangan menyangka bahwa lautan itu buih. Indonesia bukan seperti itu. Buih ini harus kita tepis. Kan ono hadise mental umat Islam jur koyok buih. Kanjeng Nabi Dawud diumbang-ambingkan. Kenapa kok koyok buih? Sebabnya apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dong gragas dunya wedi mati. Kepengen enake tapi orang gelem rekoso. Nah iso semua orang kayak kiai-kiai modal dengkul ngedeke langgar, ngedeke pondok, ngedeke madrasah. Real, maka pondok tidak ada nama aslinya, padane Tembalang Al-Islah dikenal Pondok Tembalang. Tebu Ireng bukan nama aslinya, itu nama wilayah. Lerboyo, Ploso. Kenapa nama itu? Karena kehadiran pesantren yang walau namanya bahasa Arab,
tapi wong ngertine wilayah karena berperan besar di dalam membangun masyarakat. Itu ini saya sampaikan semua pihak. Jangan sekali-kali mengotori Indonesia yang sudah Bhinneka Tunggal Ika dengan roh pemersatu Pancasila dikotori oleh buih-buih ini. Saya ingatkan. Ini egoisme. Yang kelihatan ini baru mukadimah. Nanti kalau itu dinamakan Bu itu siapa maksudnya? Ya orang yang mengunggulkan sisi nasab. Sisi tidak kafaah tadi. Pangkat, derajat, semat, nasab, termasuk nasab. Ya, Alawi lah ini seperti itu. Ya. Gimana ini kok udah menyinggung ini. Ini Yai Miftah ini. Ini udah nyinggung Pak Alawi ini gimana nih tentang Pak Alawi gimana Pak Yai? Pak Alawi memang sudah bongkar total lah intinya seperti itu. Oh gitu. Tidak ada kasta lagi, harus kembali netral seperti dulu. Lah yang namanya dulu Khatib sekarang jadi Pak dan Mas atau Lek dan sebagainya. Kalau yang tua dipanggil Mbah, yang lebih muda lagi dipanggil Pak, yang lebih muda lagi dipanggil Mas atau Kang. Oh begitu. Tidak ada nama Habib Pak. Oh Habib sudah yang tidak ada adalah Kiai, yang ada adalah ya jadi persoalannya Pak Yai untuk menyebut nama Kiai ini kan adalah merupakan titel dari masyarakat, itu tidak bisa pengakuan diri ya Mbak Yai ya. Oh, tidak bisa pengakuan itu diri. Atas brand ulama warasatul anbiya. Kurang apa kita kalau ngalim dan akhlaknya bagus disebut pewaris. Coba dieleng-eleng itu.